banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, darah siapa tidak mendidih mendengar pidato Bung Tomo melalui radio pemberontak di Jalan Mawar, Surabaya. Tiap hari dari Oktober hingga November tahun 1945, arek-arek Surabaya mendengarkan pidato dan propaganda Bung Tomo. Mereka, pemuda dan rakyat Surabaya, menyemut di sekitar pengeras suara yang ada untuk mendengarkan orasi Bung Tomo setiap jam 5:30 sore. Tapi, tahukah teman-teman jika gara-gara pidato Bung Tomo di radio membuat murka Komandan Pertahanan Kota Surabaya, Kolonel Sukono. Sampai-sampai ia berujar, "Kirim Bung Tomo ke sini, kita akan potong jarinya untuk dijadikan peluru." Apa yang membuat Kolonel Sukono marah besar? Simak tayangan ini sampai tuntas. Sebelum melanjutkan, saya Haris mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang masih setia mengikuti channel Misteri Verhal. Menjelang peringatan Hari Pahlawan ini, saya akan mengangkat kisah Bung Tomo, pahlawan yang berjasa besar pada Perang 10 November tahun 1945 di Surabaya. Bung Tomo memiliki nama asli Sutomo, lahir 3 Oktober tahun 1920 di Kampung Blauran, Surabaya. Ia pernah bekerja sebagai pegawai Hindia Belanda, mulai dari staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Kemudian, Sutomo juga pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan juga menjadi anggota Syarikat Islam. Saat pindah ke Surabaya, ia bekerja pada sebuah distributor untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo kemudian bekerja menjadi seorang jurnalis dan bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada tahun 1944, Bung Tomo terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang. Saat itu, nama Sutomo belum terkenal dan hanya bergabung pada pergerakan rakyat sebagai orang biasa. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Tomo sempat ikut dalam pengepungan gudang Mesiu Don Bosco dan berhasil merebut banyak senjata milik tentara Jepang. Pada Oktober sampai November tahun 1945, Bung Tomo berperan penting dalam Perang Surabaya. Saat itu, keadaan di Surabaya memanas setelah penyerangan di Hotel Yamato pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 yang menewaskan Jenderal Malabi. Rakyat Surabaya diultimatum untuk segera menyerah dan meletakkan senjata kepada pihak Inggris selambat-lambatnya. Tanggal 10 November tahun 1945 pukul 6 pagi. Namun, Bung Tomo dengan seruan-seruannya membakar semangat rakyat di dalam siaran-siaran radio yang penuh dengan emosi. Hingga pada tanggal 10 November tahun 1945, meletuslah perang antara rakyat dengan tentara Inggris. Sosok Bung Tomo sontak menjadi pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah
menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Orasi dan semangat yang diberikan Bung Tomo membuat rakyat dari sejumlah daerah berdatangan ke Surabaya membantu perjuangan arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Namun sayang, dalam memberikan orasi, kadang Bung Tomo membeberkan keadaan tentara Indonesia di medan perang. Hal ini membuat strategi tentara Indonesia diketahui tentara sekutu yang rajin mendengarkan pidato Bung Tomo melalui radio pemberontak. Bung Tomo melakukan hal ini tanpa sengaja, namun merugikan bagi strategi perang para pejuang. Di satu sisi, radio pemberontak yang mengudara di kala pertempuran memang menjadi hiburan tersendiri bagi para pejuang. Namun, di sisi lain, informasi yang kadang diucap Bung Tomo menjadi buah si malakama. Lebih dari sekali ia membocorkan informasi yang justru menguntungkan pihak sekutu. Salah seorang pemimpin arek Surabaya, Isa Idris, bahkan pernah memperingatkan Bung Tomo agar tak banyak mencampuri urusan militer. Tanpa basa-basi, Idris menyebut apa yang dilakukan Bung Tomo membahayakan pasukannya. Bung Tomo sering menamakan satuan secara rinci dan posisi mereka, bahkan melontarkan saran-saran yang seringkali merupakan taktik militer yang sangat buruk dan mungkin malah membahayakan, kata Idris dalam sebuah wawancara dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Idris menjelaskan, Inggris yang memonitor siaran radio pemberontak jadi tahu bahwa ada meriam di sekitar viadak, konstruksi jalan rel kereta. Informasi itu bocor karena ulah Bung Tomo. Penggunaan meriam itu pun dibatalkan. Meriam itu lalu disembunyikan di sekolah Muhammadiyah di Kampung Genteng. Kekesalan Idris belum seberapa. Komandan Pertahanan Kota Surabaya, Kolonel Sungkono, bahkan sempat berpikir untuk memotong jari Bung Tomo karena tak kuasa menahan kekesalannya terhadap kecerobohan penyiar radio tersebut. Kirim Bung Tomo ke sini, kita akan potong jarinya untuk dijadikan peluru, kata Sungkono yang dimuat dalam autobiografi Letkol TNI Purnawirawan Dr. Wilyater Hutagalung, putra Tapanuli berjuang di Pulau Jawa. Menurut Wilyater, kemarahan Sungkono dipicu seruan Bung Tomo di radio. Saat itu, Bung Tomo membeberkan keberadaan pasukan yang kekurangan makanan. Ia bahkan meminta bagian perbekalan dapur umum untuk mengantarkan makanan ke pasukan tersebut. Namun, niat baik itu justru berbuah malapetaka. Informasi itu didengar pihak musuh. Hasilnya,
Pasukan yang kekurangan makanan itu pun diberondong peluru. Sungkono bukan orang sembarangan. Pada pertempuran Surabaya, ia menjadi komandan pertahanan kota Surabaya. Selama 21 hari perang berkecamuk, ia turun di medan laga. Ini berbeda dengan Bung Tomo yang memilih berjuang melalui radio. Menanggapi banyaknya komentar tak sedap yang mengarah kepadanya, Bung Tomo tak pernah merasa bersalah. Dengan percaya diri, ia menyebut bahwa tindakannya itu demi perjuangan warga Surabaya. Mosok Inggris percaya sama aku? Masa Inggris percaya sama saya? Hilah Bung Tomo dalam memoir Haryo Kecik. Sikap keras Bung Tomo ini yang selanjutnya juga membuat Presiden Soekarno geram. Pada 17 September tahun 1947, pemerintah pusat melarangnya berbicara. Sejak saat itu, radio pemberontak berhenti mengudara. Siaran Bung Tomo dinilai bising dan mengganggu jalannya diplomasi Indonesia. Setelah masa perjuangan mengusir penjajah, Bung Tomo sempat bergabung di pemerintahan dan menjadi menteri di kabinet Burhanuddin, Dwikora I dan Dwikora II. Bung Tomo meninggal dunia di Mekah pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 saat tengah menunaikan ibadah haji. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Indonesia dan dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya.